Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1407. Duan Longting, kau keterlaluan. Raja Abadi Ciming berteriak marah. Sebagai penguasa sebuah kerajaan abadi, ia bisa dianggap sebagai tokoh kuat di dunia abadi, tetapi saat ini ia justru terlempar oleh satu pukulan. Bagaimana mungkin ia tidak murka? Enyahlah kau dari hadapanku, atau aku akan mencabik-cabikmu. Wajah Duan Longting menyeringai buas. Tubuhnya yang setinggi 300 meter itu laksana sebuah bukit kecil, dengan aura buas yang dahsyat seperti seekor binatang buas dari zaman purba. Jeritan yang menyayat hati menggema di udara. Dengan amarah yang membara, Duan Longting mencabik-cabik Raja Abadi Ciming di udara, darah berhamburan seperti hujan. Sama-sama seorang Raja Abadi, tetapi Duan Longting telah menguasai wujud Dharma langit dan bumi. Di antara para Raja Abadi yang hadir, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya dalam satu serangan. Boom, boom, boom. Beberapa Raja Abadi bekerja sama untuk mengepungnya, tetapi senjata abadi tingkat raja yang kuat menghantam tubuh Duan Longting, tetapi tidak mampu melukainya sedikit pun. Dengan penguasaan awal wujud Dharma langit dan bumi, tubuh tempur setinggi 300 meter miliknya mampu menahan senjata abadi tingkat raja tanpa kerusakan, membuat semua orang ketakutan. Terlihat Duan Longting mengangkat tangannya, kekuatan dahsyat meledak. Dengan satu telapak tangan, ia menghantam 2 hingga 3 senjata abadi tingkat raja hingga terlempar. Retakan muncul pada senjata-senjata itu, dan para pemiliknya juga terkena serangan balik, memuntahkan darah, dan mundur dengan ketakutan. Dengan satu langkah, Duan Longting seolah memasuki wilayah tak berpenghuni. Ia mengulurkan sebuah tangan besar, bergerak untuk meraih kuali naga iblis. Haha, dengan kuali ini, bahkan seorang dewa penguasa pun bukan tandinganku. Melihat kuali naga iblis akan jatuh ke tangan Duan Longting, mata para raja abadi lainnya memerah karena iri, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Roar! Tepat pada saat itu, raungan naga terdengar dari dalam kuali naga iblis. Kuali iblis berwarna hijau kehitaman itu tiba-tiba bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya iblis. Duar! Tangan besar Duan Longting ditembus oleh cahaya iblis itu. Kuali naga iblis terus melaju tanpa henti, kemudian dengan suara boom menembus kepalanya, lalu melesat ke langit dan menghilang tanpa jejak. Cepat kejar! Para raja abadi lainnya yang melihat pemandangan ini sangat gembira. Mereka segera berubah menjadi pancaran cahaya panjang dan melesat ke angkasa untuk mengejar kuali naga iblis. Tubuh setinggi 300 meter milik Duan Longting membeku dalam posisi hendak meraih. Saat para raja abadi terbang pergi satu persatu, tubuhnya meledak menjadi kabut darah dengan suara boom, tubuhnya hancur dan daunnya lenyap. Luo Xiu melihat pemandangan ini dari jarak lebih dari 3 juta li, matanya menunjukkan kengerian. Itu adalah seorang raja abadi yang hampir tak terkalahkan, belasan raja abadi yang bekerja sama pun bukan tandingannya, tapi ia malah dibunuh seketika oleh kuali naga iblis. Kuali iblis itu tanpa pemilik saja sudah memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Jika dikendalikan oleh seorang ahli, bukankah akan jauh lebih menakutkan? Semua raja abadi melesat ke angkasa untuk mengejar kuali naga iblis. Para dewa langit dan dewa bumi yang berada di kejauhan melihat Duan Longting tewas, dan dalam sekejap mereka berkerumun maju. Cincin penyimpanan dan harta benda yang dibawa oleh seorang raja abadi yang tak terkalahkan, bagi para dewa langit ini, benar-benar merupakan harta tak ternilai. Luo Xiu yang melihat pemandangan ini tidak melakukan gerakan apapun. Ia tidak memiliki kualifikasi untuk merebut kuali naga iblis, dan ia juga tidak memiliki kekuatan untuk merebut peninggalan raja abadi yang telah gugur. Tepat ketika ia bersiap untuk berbalik pergi, seberkas cahaya kelam yang sulit dilihat dengan mata telanjang melintas di langit. Dengan suara dentang, benda itu jatuh di tanah lapang tempat Luo Xiu berdiri. Ini adalah sebuah kuali kecil berwarna hijau kehitaman sebesar kepalan tangan. Meskipun ukurannya telah menyusut berkali-kali lipat, penampilannya sama persis dengan kuali naga iblis. Melihat ini, jantung Luo Xiu pun berdebar. Ia tidak menyangka bahwa tanpa melakukan apa-apa, ia bisa mendapatkan kesempatan dan takdir baik seperti ini. Tanpa ragu sedikit pun, Luo Xiu dengan kecepatan tercepatnya meraih kuali naga iblis itu, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, lalu cakram dao abadi muncul di bawah kakinya, dan dengan sekejap ia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di kejauhan. Tidak ada orang lain yang melihat pemandangan ini.
Orang-orang dari berbagai kekuatan sedang sibuk memperebutkan peninggalan Raja Abadi Qiming dan Duan Longting, sementara para Raja Abadi yang mengejar ke angkasa juga belum kunjung kembali. Luo Xiu teringat pada gulungan peta tanah kuno naga iblis miliknya. Titik merah yang ditandai di atasnya, tidak diragukan lagi adalah lokasi di mana kuali naga iblis akan muncul pada akhirnya. Hasil seperti ini pastilah di luar dugaan semua orang, tidak ada yang bisa membayangkannya. Kecepatan cakram dawa abadi sangatlah tinggi. Tidak lama kemudian, Luo Xiu telah meninggalkan tanah kuno naga iblis, sementara para ahli di dalam tanah kuno itu masih bertarung hingga langit dan bumi terbalik. Di sebuah hutan pegunungan kuno, Luo Xiu mengukir pola-pola formasi di sekelilingnya, memasang formasi sihir untuk menutupi jejak dan menyembunyikan auranya. Untuk berjaga-jaga, ia bahkan memasang sebuah formasi sihir teleportasi. Jika terjadi sesuatu, ia dapat mengaktifkan formasi ini dan secara acak berteleportasi sejauh puluhan juta mil dalam sekejap. Setelah membuat semua persiapan ini, barulah Luo Xiu mencari tempat lapang untuk duduk bersila dan mengeluarkan kuali iblis yang seluruhnya berwarna hijau kehitaman itu. Di atas badan kuali, terukir ukiran naga. Pada zaman era kuno dekat, seekor naga abadi terjerumus ke jalan iblis, menimbulkan kekacauan di dunia, dan menyebabkan pembantaian tanpa batas. Kemudian, Kaisar Abadi 9 dunia bawah turun tangan, membunuhnya, lalu mengambil darah dan tulang naga untuk menempa sebuah kuali. Ia menggunakan jiwa sang naga abadi sebagai roh benda, dan meramu sebuah kuali naga iblis. Hanya dari rumor dan legenda ini saja, orang bisa tahu betapa luar biasanya asal-usul kuali naga iblis ini. Dan seorang kaisar abadi, di dunia abadi, sudah menjadi eksistensi legendaris. Kaisar Abadi 9 dunia bawah juga merupakan kaisar abadi terakhir di dunia abadi. Pada zaman era kuno dekat, 10 penjuru dunia, kerajaan abadi, dinasti abadi, dan tanah suci yang tak terhitung jumlahnya, semuanya harus mematuhi perintah kaisar abadi. Luo Xiu mengulurkan seutas indera spiritualnya ke dalam kuali naga iblis. Kemudian, kesadarannya memasuki sebuah ruang yang gelap dan melihat sepasang mata berwarna merah darah. Seekor semut yang bahkan belum mencapai tingkat dewa manusia sepertimu, juga punya kualifikasi untuk mengintip sang mulia ini. Sebuah suara yang dipenuhi dengan aura buas yang tak berujung terdengar. Segera setelah itu, Luo Xiu merasakan aura jahat yang mengerikan menghantam lautan kesadarannya. Lautan kesadaran tak berbentuk, sehingga tidak terkena dampak dari aura jahat itu. Tetapi, istana Niwannya terguncang hebat hingga hampir retak, membuatnya mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Weng! Kuali naga iblis seukuran kepalan tangan itu tiba-tiba terbang, melepaskan diri dari tangan Luo Xiu, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan dengan suara duar mendobrak titik di antara alisnya, memaksa masuk ke dalam istana Niwannya. Lautan kesadaran tak berbentuk. Tak kusangka kau, semut kecil, ternyata memiliki kemampuan seperti ini. Keluar kau untuk sang mulia ini. Kuali naga iblis bergetar, dan riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar di dalam istana Niwan. Lautan kesadaran Luo Xiu yang telah ia ubah menjadi tak berbentuk, ternyata dipaksa untuk menampakkan wujudnya. Lautan kesadaran berbentuk alam semesta. Tampaknya teknik kultivasi penempaan jiwa yang kau latih ini sangat luar biasa, semut kecil. Suara dari dalam kuali naga iblis perlahan terdengar, nadanya sama sekali tidak menganggap Luo Xiu, si semut yang bahkan belum mencapai tingkat dewa manusia ini. Apa yang ingin kau lakukan? Sumber jiwa suci Luo Xiu bersemayam di tengah lautan kesadarannya, laksana penguasa alam semesta. Ia menatap kuali naga iblis di luar lautan kesadarannya dan berteriak dingin. Bajingan tua 9 dunia bawah itu pernah berkata, jika suatu hari sang mulia ini bisa bebas, siapapun yang mendapatkanku akan menjadi tuanku. Tapi kau hanyalah seekor semut yang bahkan belum mencapai tingkat dewa manusia, kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuat sang mulia ini mengakuimu sebagai tuan? Suara dari dalam kuali naga iblis dipenuhi dengan kebencian dan keengganan, jadi, matilah kau. Boom! Kuali naga iblis berubah menjadi seberkas cahaya hitam, seketika menghancurkan penghalang lautan kesadaran dan memaksa masuk. Laksana seberkas cahaya hitam panjang, kuali itu melesat menuju sumber jiwa suci Luo Xiu. Dulu, satu serangan dari kuali naga iblis bahkan tidak bisa ditahan oleh seorang Duan Longting, apalagi Luo Xiu yang jiwa sucinya bahkan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi roh abadi. Tepat di saat genting antara hidup dan mati, seberkas cahaya darah dan seberkas cahaya keemasan mekar di dalam lautan kesadarannya. Benda apa ini? Seru roh benda dari dalam kuali naga iblis. Terang, sebuah pedang perang yang seluruhnya berwarna merah seperti darah terbang menghampiri, menebas kuali naga iblis, dan membuatnya terlempar ke samping. Dung, besi penekan dewa yang bersinar keemasan jatuh, dan dengan satu hantaman keras membuat kuali naga iblis bergetar hebat.
Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa pedang pemenggal dewa dan besi penekan dewa ada di tanganmu? Suara roh benda dari kuali naga iblis bergetar, seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Melihat adegan ini, Luo Xiu menghela napas lega. Kekuatan buas dari kuali naga iblis membuatnya gentar, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan yang bisa membunuh seorang raja abadi yang tak terkalahkan dalam satu serangan. Namun, saat ini kuali naga iblis yang memiliki kekuatan buas dahsyat itu, justru ditekan habis-habisan oleh pedang penggenggal dewa dan besi penekan dewa. Hal ini membuat Luo Xiu semakin mengerti betapa luar biasanya kedua senjata abadi ini. Saat ini, kedua senjata abadi itu tidak sedang ia kendalikan, melainkan melindungi tuannya secara otomatis. Serangan mereka bagaikan hujan, menghantam kuali naga iblis hingga tidak berdaya untuk melawan. Dung, dengan suara dentuman tumpul, besi penekan dewa berubah menjadi pilar ilahi raksasa yang bersinar keemasan, menekan kuali naga iblis. Tak peduli seberapa keras kuali itu bergetar dan meronta, ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan dahsyat besi penekan dewa. Kau ini sebenarnya siapa? Di atas kuali iblis berwarna hijau kehitaman itu, sebuah kepala naga berwarna darah muncul, menatap Luo Xiu dengan penuh ketakutan. Bersambung.